Film diawali dengan menampilkan dua orang petugas polisi yang bertugas di malam hari. Sementara yang satu terus berbicara tentang kecepatan seekor burung, sementara lainnya mencoba untuk tidur. Sepotong meteorit tiba-tiba jatuh tepat di hutan di belakang mobil polisi. Meteorit itu terbelah dua dan sesuatu yang tidak diketahui nampak telah terlepas keluar. Keesokan harinya, penduduk kota kembali memulai rutinitas harian mereka. Ditampilkan Starla sedang memberikan pelajaran biologi di sebuah kelas, dan setelahnya, guru laki-laki lain mengobrol dengan Starla sepulang sekolah, sebelum suaminya, Grant, datang untuk menjemputnya setelah itu. Pada malam itu, Starla menolak untuk bermesraan hingga membuat Grant kecewa dan marah. Dia kemudian pergi ke bar untuk minum sendirian. Sesaat kemudian, seorang gadis bernama Brenda mendekat untuk menyapanya. Dan ketika mereka berdua mabuk, Grant dan Brenda bersenang-senang pergi ke hutan. Tiba-tiba, dia mendorong Brenda karena dia merasa kesal dengan Stella. Dan ketika mereka memutuskan untuk meninggalkan hutan, Grant memperhatikan adanya jejak gelatin yang misterius. Mereka berdua mengikuti jejak berlendir tersebut, yang mengarah ke parasit berbentuk telur besar dengan tentakel kecil yang bergerak. Grant kemudian menggunakan tongkat untuk memeriksa apa itu. Segera, dia tertembak dari larva dan kemudian jatuh. Tentakel kecil itu menembus ke dalam tubuhnya, mengirim parasit untuk mengamati pikirannya. Brenda memeriksanya dengan panik. Namun, dia segera berdiri dan meninggalkan Brenda di hutan untuk pulang. Saat mengemudi pulang, Grant mulai menginginkan makanan saat dia mengumpulkan semua daging di lemari es. Keesokan paginya, Stella bangun, tetapi Grant tidak bersamanya. Sementara itu, Grant sedang beristirahat di tumpukan daun kering di ruang bawah tanah. Di ruang makan, Grant naik ke atas dan melihat Starla mencoba merayunya karena dia merasa menyesal telah menolaknya malam sebelumnya. Saat bermesraan, Starla menemukan luka di dada Grant, tetapi Grant menjelaskan bahwa itu hanyalah gigitan serangga. Setelah pagi yang menyenangkan, Starla dengan senang hati berbagi dengan seorang rekan di sekolah tentang keterampilan hebat Grant, dan Grant cukup positif tentang perubahan dalam kehidupan pernikahan mereka ini. Pada saat itu, Grant mulai mengonsumsi lebih banyak daging. Dia pulang dengan kabin penuh daging sapi. Untuk menghindari prasangka Starla, dia menyembunyikan semua daging di kamar terkunci, berbohong kepada Starla bahwa dia sedang mempersiapkan kejutan untuknya di hari ulang tahunnya. Malam itu, pasangan itu sedang mempersiapkan pesta dansa di kota. Saat Starla sedang mandi, Grant melihat dirinya di cermin yang penuh ruam di lehernya. Dia mendekati kamar mandi, tiba-tiba, ada dua tentakel keluar dari perutnya. Dan saat dia hendak menyakiti Starla di kamar mandi, dia menjadi emosional sesaat namun berhasil memutuskan untuk tidak melakukannya. Ketika Starla berbalik, Grant membuat alasan untuk keluar, meninggalkannya sendirian di pesta setelah itu. Sementara itu, Grant menemukan jalan menuju rumah Brenda. Ketika mereka hendak bersenang-senang, Grant menutup mulut Brenda agar tidak berteriak dan mulai menginfeksinya. Dia menjadi pembiak bagi parasit aliennya. Dan ketika dia pulang ke rumah dari pesta, Starla terkejut saat melihat kemunculan Grant tersebut. Dia menjelaskan bahwa itu adalah reaksi alergi terhadap sengatan lebah dan Dr. Carl sudah merawatnya. Namun, Starla tidak mempercayainya. Keesokan paginya, Starla menelepon Dr. Carl dan mengetahui bahwa suaminya tidak mengunjungi Dr. Carl selama setahun. Sementara itu, Grant nampak sedang mengumpulkan lebih banyak daging mentah. Sementara dalam perjalanan pulang, Starla melihat banyak pemberitahuan hewan peliharaan YG telah hilang. Dan pada malam harinya, Grant tiba di gudang kayu terpencil tempat dia menyembunyikan Brenda untuk memberinya makan daging mentah dan hewan mati. Brenda kini tengah hamil dan ingin makan. Pada saat yang sama, Sheriff Bill dan petugas wali berkendara ke rumah keluarga Grant. Bill bertanya apakah Grant ada di rumah dan apakah Starla mengenal Brenda. Bill memberitahu bahwa Brenda hilang pada hari Jumat dan beberapa orang melaporkan bahwa suaminya, Grant, adalah tamu terakhir yang menemuinya. Setelah berpamitan dengan polisi, Stella masuk ke dalam rumah dan langsung menggunakan tongkat bisbol untuk mendobrak ruangan terkunci di ruang bawah tanah. Hingga menyadari, seluruh ruang bawah tanah itu yang berbau busuk dan penuh lalat. Semakin dekat, Stella mulai merasa ketakutan karena seluruh ruangan yang telah dipenuhi bangkai binatang. Stella berlari ke atas untuk segera menelepon Sheriff Bill. Namun saat memberikan pesan suara kepada Bill, Stella akhirnya menyadari bahwa Grant yang kini tampak seperti monster, berdiri tepat di luar sambil menatapnya dengan begitu marah. Sedetik kemudian, Grant meraung dan mengejar Starla saat Starla berusaha melarikan diri darinya. Grant menyalahkan Starla karena mengkhianatinya dan kali ini, ia memutuskan untuk menghamilinya dengan cara yang sama seperti yang dilakukannya pada Brenda. Ketika dua tentakel mendekati perutnya, Starla memukul kepala Grant dan berhasil lolos dari serangannya. Dan ketika Starla hampir dicekik oleh Grant, Bill dan timnya akhirnya datang kembali dan menyelamatkannya tepat waktu. Dan karena diarahkan oleh pistol Bill, Grant pun kemudian melarikan diri. 3 hari kemudian, di kantor polisi, Jack, seorang wali kota, sedang berdiskusi dengan polisi untuk mencari tahu sebenarnya makhluk apa yang mereka lihat malam itu di Grant.
Polisi yakin bahwa Grant telah menjadi cumi-cumi alien sementara wali kota Jack berpendapat bahwa ia menderita penyakit Lyme. Laporan kasus lain muncul di tengah jalan tentang serangan hewan di sebuah peternakan lokal. Polisi yakin bahwa Grant lah yang melakukannya. Dan ketika dipersenjatai ke peternakan, Starla juga datang dan memberitahu polisi bahwa Grant baru-baru ini sakit dan ia tidak bermaksud menghabisinya malam itu. Polisi menerima pernyataannya dan mereka semua pun kemudian menuju ke peternakan. Sesampainya di peternakan, polisi telah menunggu Grant hingga tengah malam. Mereka memikirkan sebuah ide, dengan menggunakan seekor sapi untuk memikat Grant. Dan pada saat Bill dan Starla mengingat kembali kenangan masa sekolah mereka, seekor monster seperti gurita tiba-tiba muncul. Starla menyadari bahwa itu adalah Grant, suaminya. Monster itu dengan cepat menyerang sapi itu. Dia menggunakan tentakelnya untuk menarik sapi mati itu ke hutan. Starla memutuskan untuk maju dan memanggil suaminya yang telah jadi monster itu. Sementara dia menghibur Grant bahwa dia ada di sini untuk membantunya dari penyakitnya. Nampak, Grant memperhatikan bahwa para polisi dengan senjata mereka tengah siap menunjuk padanya. Starla mengingatkannya tentang sumpah pernikahan mereka dan bahwa dia akan menjaganya. Seorang polisi kemudian mengancam Grant dari belakang dan segera, Grant memotongnya menjadi dua dengan tentakelnya yang begitu tajam. Saat Starla berteriak, polisi terus menembaki Grant. Namun, Grant menegaskan kabur dengan cepat ke dalam hutan. Polisi yang dipimpin oleh Bill, bersama dengan wali kota, Jack, dan Starla, kemudian mulai memburu Grant di tengah hutan lebat. Dengan di sekitarnya yang terdapat beberapa jel lengket di pohon, mereka pun sampai ke lumbung. Dan saat memeriksa bagian luar lumbung, Bill mendengar suara perempuan. Tim membuka gerbang dan akhirnya bertemu dengan Brenda, yang nampak tubuhnya membengkak secara tak manusiawi, akibat larva yang dibuahi di dalam dirinya. Saat melihat orang-orang di sekitar, Brenda memohon kepada mereka untuk memberinya makan karena dia masih merasa kekurangan. Namun, Bill memutuskan untuk segera membawanya ke rumah sakit. Pada saat ini, tubuhnya yang besar itu tiba-tiba mulai bergerak, hingga kemudian meledak sepenuhnya, dengan melepaskan ribuan hewan seperti siput tunggal. Mereka menyerang anggota tim Bill di mulut mereka dan menginfeksi mereka. Bill, Starla, dan beberapa anggota lainnya menutup mulut mereka untuk menghindari serangan. Siput-siput itu kemudian menyebar ke seluruh kota. Yang mana saat Kayleigh sedang mandi, satu siput masuk di mulutnya. Dia langsung melihat ingatan siput itu. Nampak, siput itu berpindah dari satu planet ke planet lain, memakan atau menyerap semua kehidupan yang ditemukan di sana. Tidak hanya itu, dia juga melihat memori Grant. Dia terus berjuang untuk menarik siput itu keluar dan melepaskan diri dari ikatan itu. Sayangnya, orang tua dan dua saudara kandung lainnya juga terinfeksi oleh siput itu. Dia keluar berlari dan mengunci diri di dalam mobil keluarga. Sementara itu, Starla dan yang lainnya sedang menunggu ambulans untuk menyelamatkan 4 anggota yang terluka. Sesaat kemudian, semua orang yang pingsan terbangun, berbicara seolah-olah mereka adalah Grant dan mabuk untuk membawa Starla pulang. Mereka juga berbicara tentang sumpah pernikahannya, yang membuat Starla terpesona. Starla kemudian memegang pistol untuk mengancam yang terinfeksi dan kemudian segera melarikan diri bersama wali kota Jack. Sementara itu, Kayleigh diserang oleh anggota keluarganya. Namun, Bill muncul tepat waktu untuk menyelamatkannya. Tetapi seorang yang terinfeksi memukulnya dengan kapak. Bill kemudian menembak kakinya dan segera berlari ke mobil polisi sementara semua orang yang terinfeksi di kota itu mendekati mereka. Bill menabrak manusia seperti zombie untuk menyelamatkan wali kota Jack. Sementara itu, Starla menusuk yang lain dengan sebuah tongkat. Keempatnya dengan cepat masuk ke dalam mobil. Dalam perjalanan, Kayleigh memberitahu semua orang tentang sejarah parasit itu ketika dia hampir terinfeksi. Tepat saat itu, penduduk kota menyerang kendaraan mereka, menangkap Starla dan juga Jack. Bill dan Kayleigh melarikan diri dan pergi ke kantor polisi untuk mendapatkan lebih banyak dukungan. Namun, semua petugas polisi di sini rupanya telah kalah. Akhirnya, Bill pun menyarankan untuk menghabisi Grant dengan granat yang tersedia di kantor polisi. Dan ketika dia masuk ke dalam, dia segera diserang oleh serigala yang terinfeksi. Untungnya, Kayleigh memukul binatang itu di kepala dan menyelamatkan Bill. Setelah itu, mereka mengambil granat dan mengikuti beberapa penduduk kota yang menuju ke Grant. Sementara itu, Starla dan Jack dibawa ke rumahnya. Grant menjaga Starla agar tidak terinfeksi dan merawatnya dengan baik. Jack sekarang terbangun di ruang bawah tanah, tetapi sayangnya, mereka juga mengubahnya menjadi Breeders. Pada saat ini, Starla juga terbangun dalam pakaian dalamnya yang berwarna putih. Dia mendengar Grant memanggilnya keluar. Dia menyembunyikan sisir di celana dalamnya. Dan saat dia berjalan ke kamar tempat Grant memainkan lagu favorit mereka, dia melihat semua foto mereka tergantung di dinding. Dia melihat Grant, yang sekarang telah menjadi monster raksasa. Starla perlahan bergerak maju ke Grant yang menjadi raksasa itu. Dia menggunakan tentakelnya untuk mencengkeramnya lebih dekat. Nampak, Grant terus menyalahkannya karena telah mengkhianati cintanya. Starla memikat monster itu dengan memanggilnya Grant, dan mengatakan kepadanya bahwa mereka bisa bersama,
Tetapi saat mereka semakin dekat satu sama lain, dia menarik sisir tajam dari celana dalamnya dan menusuknya di dada. Grant memukulnya dengan tentakel dan melemparkannya ke seberang dinding. Pada saat ini, Bill dan Kayleigh akhirnya tiba. Bill dengan cepat melemparkan granat ke Grant, tetapi sayangnya, tentakel itu menjatuhkannya ke kolam. Monster itu mengirim 2 tentakel untuk menusuk Bill dan menginfeksinya. Satu menusuk perutnya, tetapi Bill menempelkan yang lainnya ke sebuah tangki bensin. Grant pun kini sekarang telah terisi bensin. Bill kesakitan, bergegas, Starla pun menembak monster itu dengan pistol di lantai. Dia menarik pelatuknya, hingga menyebabkan monster itu akhirnya meledak. Pada saat yang sama, semua yang terinfeksi akhirnya meninggal. Dan 3 orang yang selamat, kini berjalan pergi untuk mencari rumah sakit untuk membantu Bill. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu membagongkan.